Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah evaluasi kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini juga memberikan arti pembelajaran untuk kita, dan walaupun dengan kondisi jarak jauh, tapi teman-teman mahasiswa dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, pada hari ini kita lanjutkan dengan teori belajar untuk anak usia dini. Ya, jika sebelumnya kita sudah lihat beberapa pengantar tentang pembelajaran pada anak usia dini, namun pada hari ini kita akan lanjutkan dengan teori belajar untuk anak usia dini. Masih ingat ya, belajar itu apa? Kalau lupa silakan lihat kembali. Nah, di sini belajar untuk anak usia dini itu dilakukan melalui bermain. Kenapa demikian? Ya, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai melalui bermain. Kemudian yang kedua, menstimulasi perkembangan. Nah, belajar itu juga menstimulasi perkembangan. Ini kembali lagi, perkembangan apa yang ingin kita stimulasi? Tentunya kondisi belajar kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, berikutnya merasakan pengalaman. Jadi dalam belajar itu juga hendaknya kita ciptakan pengalaman tertentu pada anak, dan pastinya pengalaman yang positif. Ya, hindarkan pengalaman yang negatif. Pernah Anda perhatikan kenapa anak-anak jenuh ke sekolah? Apakah gurunya kurang menarik? Apakah materinya terlalu sulit? Apakah kelasnya yang tidak menarik dan lain sebagainya? Nah, bisa jadi ini merupakan pengalaman dari belajar yang pernah ia dapatkan, sehingga terkadang muncul kejenuhan pada anak, atau sebaliknya. Kenapa anak-anak sangat senang ke sekolah? Tentunya ini juga tidak terlepas dari pengalaman yang ia dapatkan dari lingkungan sekolahnya. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik, upayakan pengalaman yang Anda berikan ke anak itu berkesan positif bagi anak. Nah, berikutnya, belajar itu pengembangan semua aspek perkembangan. Ada berapa aspek perkembangan? Ada 6 ya. Nah, jadi dalam belajar itu tidak hanya untuk membuat anak pintar ya pada aspek kognitif saja, mengenal angka, mengenal huruf, berhitung, menulis, membaca. Tetapi aspek emosional, aspek sosial, moral, agama juga harus kita kenalkan, harus kita stimulasi dalam kegiatan belajar untuk anak usia dini. Nah, berikutnya adalah proses pembelajaran di PAUD. Nah, di sini berdasarkan dari Permendikbud 137, pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik dengan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan program PAUD. Jadi pembelajaran di PAUD itu adanya interaksi. Apakah interaksi itu cukup antar anak saja atau anak dengan gurunya saja? Ya. Tetapi yang diharapkan interaksi itu muncul antar anak dengan teman sebayanya, ya. Kemudian antara anak dengan gurunya dan dengan orang tuanya. Makanya pembelajaran di PAUD itu tidak terlepas dari peran orang tua, ya. Jadi antara guru dan orang tua itu bekerja sama untuk mewujudkan perkembangan yang optimal pada anak. Tidak ada istilah guru lebih pintar dari orang tua atau orang tua lebih pintar dari guru, tetapi bekerja samalah guru dan orang tua sehingga perkembangan anak dapat optimal. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Nah, ini lagi-lagi dilakukan melalui bermain, karena usia dini memang tidak bisa dirampas masa mereka untuk bermain, ya.
Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan untuk kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran itu ternyata ada unsur interaktifnya. Apa kira-kira interaktif? Ya. Kemudian ada unsur inspiratifnya, harus menyenangkan, dan ada unsur kontekstualnya serta berpusat pada anak itu sendiri. Baik, kita lihat di sini interaktif adalah proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara anak dan pendidik, serta anak dengan lingkungannya. Jadi itu dimaksud dengan interaktif. Kemudian inspiratif. Mungkin ini teman-teman bisa pahami ya, inspiratif berasal dari kata inspirasi, ya. Jadi maksudnya di sini proses pembelajaran yang mendorong perkembangan daya imajinasi anak, ya. Jadi akan lahir anak-anak ya inspiratif, anak-anak yang penuh dengan inspirasi atau imajinasinya. Pernah Anda melihat kenapa sih anak kadang-kadang ketika bercerita itu di luar kondisi nyata? Nah, sebenarnya itu hal yang wajar terjadi pada anak karena mereka sedang berimajinasi. Peran kita di situ untuk mengarahkan imajinasi itu ke arah yang tepat. Kemudian yang ketiga, menyenangkan. Maksudnya, proses pembelajaran yang dilakukan dalam suasana bebas, nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya setiap pembelajaran itu ada tujuan yang ingin dicapai. Namun, cara mencapainya itu yang harus dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan. Nah, kadang-kadang enggak hanya untuk anak usia dini, untuk tingkat kita mahasiswa saja, jika pembelajarannya tidak menyenangkan, ya biasanya ini juga akan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kita. Ketika hal itu sudah terjadi, tentunya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Belajar karena gak enak, ya. Bukan Anda belajar karena kebutuhan Anda. Kenapa demikian? Karena pembelajaran itu yang Anda rasa tidak menyenangkan. Berikutnya kontekstual, itu merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan tuntutan lingkungan alam dan sosial budaya. Jadi pembelajaran di sini juga harus memperhatikan apa sih tuntutan dari lingkungan, ya. Tuntutan dari alamnya itu apa dan sosial budayanya bagaimana. Walaupun sekarang kalau kita perhatikan lagi ada beberapa sosial budaya yang mulai hilang, ya. Anak-anak sekarang sudah jarang atau sudah mulai tidak mengenal, salah satunya adalah permainan tradisional. Mereka lebih mengenal permainan-permainan modern yang muncul di era sekarang. Nah, itu peran kita atau tugas kita sebagai seorang guru untuk mengenalkan kembali sosial budaya kepada anak dimulai sejak usia dini. Tentunya ini bisa Anda lakukan melalui penyesuaian kurikulum, ya. Dari K13 itu Anda bisa kembangkan sesuai dengan sosial budaya atau kearifan lokal, ya. Kemudian berpusat pada anak. Maksudnya proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan dan kebutuhan anak itu sendiri, ya. Di kadang-kadang ini apakah ada terjadi ya di sekolah, tapi hasil saya observasi tentunya ada yang demikian, bahwa pembelajaran itu dilakukan karena adanya tuntutan. Tuntutannya dari siapa? Jadi dari yayasannya, dari kepala sekolahnya, sehingga pembelajaran juga ya apa adanya, ya. Nah, sebaiknya hal yang demikian pelan-pelan kita hilangkan, karena itu tidak akan memberikan hasil yang baik pada anak jika pembelajaran yang kita lakukan itu fokusnya ke orang lain, bukan ke anak didik kita.
ya. Kalau kita fokus ke anak didik, tentunya pembelajaran kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, dengan karakter mereka, dengan potensi yang mereka miliki, juga dengan tingkat perkembangan yang mereka miliki. Misalnya, Anda pernah mengajar di sekolah A yang tingkat perkembangan anaknya lebih cepat, Anda menggunakan suatu metode. Ternyata berhasil di sekolah tersebut. Nah, ketika Anda mengajar di sekolah yang lain yang lokasinya berjauhan dengan sekolah Anda sebelumnya dan sosial budaya masyarakatnya juga jauh berbeda. Nah, konsep yang sebelumnya Anda tuangkan, Anda lakukan di sekolah Anda yang pertama belum tentu akan berhasil pada sekolah Anda yang sekarang, ya. Untuk itu, terlebih dahulu pahami karakteristik peserta didik, pahami minat mereka, kemampuan mereka, juga tingkat perkembangan yang mereka miliki, sehingga pembelajaran dapat kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, berikutnya kualitas pendidikan di PAUD. Jadi di sini kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya anak itu sendiri, sudah pasti ya. Jadi yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang pertama adalah anak itu sendiri. Seberapa besar minat si anak untuk belajar. Kemudian orang tua ini tentunya juga memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah dukungan yang diberikan oleh orang tua, ya. Orang tua mendukung, tentunya kualitas pendidikan juga akan baik. Berikutnya adalah program pembelajaran dan evaluasi. Nah, ini juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh guru di sekolah. Program apa yang Anda rancang? Tentunya Anda juga harus mengevaluasi program tersebut, ya. Jadi kita sebagai guru pun tidak boleh kepedean. Ini program sudah sangat bagus, saya adopsi dari sekolah yang bagus. Belum tentu yang bagus di sekolah orang lain juga akan menghasilkan produk yang bagus di sekolah Anda. Nah, untuk itu Anda harus melakukan evaluasi sehingga Anda tahu apakah program yang selama ini Anda rancang sudah tepat sasaran, mencapai tujuan atau tidak, ya. Berikutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, ya. Salah satunya adalah ada tidak dukungan dari lingkungan. Dengan demikian, salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses layanan atau stimulasi pembelajaran yang dilakukan, sedangkan faktor penting untuk efektivitasnya adalah melalui evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil, ya. Jadi diingat, faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses layanan atau stimulasi yang Anda lakukan melalui program-program yang sudah Anda rancang. Kemudian, faktor untuk efektivitasnya, apakah layanan atau stimulasi yang kita berikan atau program yang sudah kita rancang dan lakukan efektif atau tidak akan kita ketahui jika kita melakukan evaluasi. Baik, itu saja penjelasan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, memberikan makna bagi Anda, ya, sehingga pembelajaran kita juga bermanfaat pada hari ini. Dan kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.